Setiap tahun kerajaan Welirang mengadakan perburuan yang diikuti oleh para pangeran dan bangsawan kerajaan. Acara itu digunakan sebagai ajang unjuk kemampuan para pangeran dalam berburu. Dan yang paling utama untuk mempererat hubungan antara kerajaan Welirang dan para sekutunya. Itulah sebabnya para pangeran dari kerajaan sahabat juga akan turut serta dalam acara itu. Setiap tahun Putri Sekar Ayu ingin sekali mengikuti ajang ini, namun tak bisa karena ia seorang perempuan. Anehnya dalam acara kali ini putrilah yang ditunjuk secara khusus bersama Pangeran Wiguna. Sedangkan Pangeran Respati yang setiap tahun selalu hadir, malah ditugaskan ke salah satu kadipaten untuk suatu urusan. Ini membuat Damar merasa janggal, ia curiga ada maksud lain di balik acara itu. Sebenarnya Putri pun merasakan hal yang sama seperti yang Damar khawatirkan, namun ia memutuskan untuk tetap pergi. Putri tak ingin menyiakan kesempatan, setelah beberapa tahun menunggu akhirnya ia dapat mengikuti acara perburuan itu. Putri ingin membuktikan bahwa wanita tak selemah yang mereka pikirkan. Putri Sekar Ayu adalah calon ratu, orang-orang harus tahu bahwa ia bukanlah ratu yang lemah untuk memimpin sebuah kerajaan, seperti anggapan beberapa orang selama ini. Apa Gusti benar-benar yakin? Tanya Damar untuk memastikan lagi. Aku tak selemah itu Damar. Jangan khawatir. Tapi Gusti, bukankah Senopati telah memilih kalian untuk melindungiku? Lalu kenapa aku harus khawatir? Putri sedikit kesal karena mereka terus saja menghalangi niatnya pergi ke acara perburuan. Baiklah kalau begitu Gusti. Damar tak bisa membantah lagi karena Putri tetap bersikukuh ingin menghadiri acara itu. Ia tak ada pilihan lain selain mengikuti keinginan Putri. Apa Gusti baik-baik saja? Tanya Damar saat melihat Putri beberapa kali bersin di hadapannya. Damar curiga Putri terkena flu setelah hujan-hujanan kemarin. Tak apa, banyak debu di sini, kila Putri sambil menggosok-gosok hidungnya dengan sapu tangannya. Katanya sudah biasa kena air hujan, gumam Damar dalam hati sambil menahan senyum di bibirnya. Kenapa kau tersenyum begitu Damar? Putri memergoki Damar yang sedang menertawainya. Tidak Gusti, maafkan hamba. Damar buru-buru membuang senyumnya setelah Putri menegurnya. Mereka kemudian melanjutkan diskusi untuk menyusun strategi sebelum berangkat ke acara perburuan. Mereka membuat pemetaan titik-titik yang akan dilalui peserta perburuan. Nantinya mereka akan menyebar, memantau Putri guna meminimalisir hal-hal buruk yang mungkin saja bisa terjadi di sana. Keesokan harinya, Damar dan 6 prajurit pilihan berangkat menuju hutan rawan mendampingi Putri bersama dengan rombongan kerajaan lainnya. Di lokasi perburuan telah disiapkan tenda-tenda untuk para peserta dan tamu undangan yang hadir. Hutan yang biasanya sunyi seketika menjadi ramai oleh kehadiran mereka di sana. Lampu-lampu obor mulai dinyalakan saat malam tiba. Hawa dingin di tengah hutan tak menyurutkan semangat Damar dan para pengawal yang lainnya untuk terus menjaga Putri sepanjang malam. Lolongan anjing liar yang menyayat telinga tak lagi Damar hiraukan. Tak jarang bulu kuduknya pun berdiri saat melihat gelap dan rimbunnya pepohonan di sekitarnya. Sesekali ia melihat bayangan yang melintas namun tak ada wujudnya. Suara rintihan dan tawa terdengar silih berganti, bak lagu pengantar tidur yang menemaninya sepanjang malam. Damar tahu, itu hanyalah ulah penghuni hutan yang ingin mengganggunya. Damar lebih memilih untuk mengabaikan mereka, karena jika terus memikirkannya mereka akan semakin menjadi-jadi. Gusti, tiba-tiba Damar terbangun dari tidurnya saat menyadari Putri sedang berdiri di hadapannya. Aku jadi membangunkanmu, kata Putri tak enak hati. Maaf Gusti, hamba tertidur. Tak apa, kau pasti lelah. Apa ada masalah Gusti? Tidak ada, aku tak bisa tidur. Lalu aku keluar untuk mencari udara segar, jawab Putri canggung karena ia ketahuan sedang memperhatikan Damar saat tidur. Oh, begitu, jawab Damar tak kalah canggung. Tidurlah Damar, aku baik-baik saja. Putri segera kembali ke tendanya agar Damar bisa tidur dengan nyaman.
Jangan pergi Gusti. Damar menghentikan langkah Putri. Maksudmu? Putri salah mengira maksud Damar. Maksud hamba, jangan pergi ke perburuan besok. Hamba baru saja bermimpi buruk. Sayangnya aku sangat keras kepala. Jawab Putri lalu kembali ke dalam tendanya. Damar pun tak bisa berbuat apa-apa. Puncak acara perburuan pun tiba. Walau cuaca sedikit tak bersahabat, namun itu tak menghalangi semangat para peserta. Sebelum acara perburuan dimulai, pertama-tama Putri Sekar Ayu diperkenalkan pada para peserta sebagai calon ratu kerajaan Welirang. Sambutlah adikku tercinta, Putri Sekar Ayu, calon ratu kerajaan Welirang, kata Pangeran Wiguna. Para bangsawan dari kerajaan lain sampai terkagum-kagum menatap kecantikan Putri. Mereka juga terkejut karena selama ini menganggap Pangeran Wiguna lah calon penerus tahta kerajaan Welirang. Cantik, tapi seorang wanita bisa apa? Bisik beberapa orang. Mungkin bersolek. Apakah kerajaan kita akan tunduk pada seorang wanita? Lihat saja, Welirang akan kehilangan dukungan dari banyak kerajaan. Mereka terus bergunjing. Tak sedikit dari mereka yang meremehkan Putri karena ia seorang wanita. Namun dalam sekejap keraguan itu berubah menjadi decak kagum saat Putri menunjukkan kemampuannya. Putri memanah jatuh seekor burung yang sedang terbang sebagai simbol telah dibukanya acara perburuan itu. Mereka tak menyangka jika Putri memiliki kemampuan memanah yang luar biasa. Dengan ini acara perburuan resmi dibuka, kata Putri dengan lantang membungkam mulut semua orang yang menggunjingnya. Trompet tanda dimulainya perburuan telah ditiup. Perburuan dimulai. Arena berburu telah ditentukan dan ditandai oleh panah-panah, untuk memudahkan para peserta saat ingin kembali ke perkemahan. Perburuan itu hanya dibatasi hingga sepertiga siang. Seluruh peserta harus kembali saat trompet dibunyikan, dengan atau tanpa hewan buruan. Siapapun yang kembali dengan hewan buruan terbesar, maka ialah yang akan dinobatkan sebagai pemenang. Sementara itu para pengawal Putri diam-diam telah menyebar di titik-titik yang telah ditentukan. Mereka telah siap jika nanti ada kejadian yang tak diinginkan di arena perburuan. Putri memacu kudanya dengan berbekal panah di tangannya. Tak butuh waktu lama, mata tajamnya berhasil menemukan seekor rusa yang lumayan besar di tengah hutan. Putri berkali-kali melesatkan anak panah, namun rupanya rusa itu begitu terampil menghindar dari lesatan-lesatan anak panah Putri. Tak terasa, Putri telah masuk terlalu jauh ke dalam rimbunnya hutan. Ia sadar ia harus segera kembali. Namun saat ingin kembali ia dihadang oleh beberapa pria bercadar. Kuda yang Putri tunggangi menukik, meringkik dengan keras, terkejut dengan kehadiran orang-orang itu secara tiba-tiba di hadapannya. "Siapa kalian?" tanya Putri dari atas kudanya. Orang-orang itu tak menjawab, lalu tanpa basa-basi mereka langsung menyerang Putri dengan pedang di tangan mereka. Putri hanya melawan mereka dengan busur yang ia bawa, karena senjata yang diperbolehkan dibawa saat berburu hanyalah panah saja. Walau sedikit kewalahan Putri masih bisa mengimbangi serangan-serangan yang mereka lancarkan. Beberapa kali Putri membuat kode-kode agar para pengawalnya datang membantu, namun setelah sekian lama mereka tak muncul juga. Pertarungan itu terjadi jauh di tengah hutan, sehingga tak ada satupun orang yang menyadari bahwa Putri sedang dalam bahaya. Trompet kembali dibunyikan sebagai tanda perburuan telah berakhir. Damar meninggalkan posnya dan segera kembali ke perkemahan. Ia lega, karena tak ada tanda bahaya yang ia terima. Ia ingin segera memastikan Putri kembali dengan selamat. Setibanya di perkemahan, satu persatu peserta nampak kembali dengan hewan buruan mereka, namun Damar tak kunjung melihat Putri hingga peserta terakhir tiba.
Damar mulai khawatir, lalu tanpa banyak bicara ia langsung memacu kudanya masuk ke dalam hutan untuk mencari keberadaan putri. Sebelum pergi ia memberi pesan pada beberapa rekannya untuk melaporkan hal ini pada Pangeran Wiguna, agar pangeran segera mengerahkan pasukan untuk mencari keberadaan putri. Di perjalanan, Damar menemukan beberapa rekannya tergeletak tak sadarkan diri dengan tanda-tanda yang sama seperti orang yang telah dibius. Damar semakin yakin ada bahaya yang sedang mengintai putri di dalam sana. Ia segera memacu kembali kudanya masuk lebih jauh ke dalam hutan, ia tak mau putri menunggu terlalu lama. Sementara itu di tengah hutan, putri berdiri dengan sebilah pedang berlumuran darah di tangannya. Nafas yang tak lagi beraturan menandakan bahwa ia sedang tidak baik-baik saja. Di bawah guyuran hujan, ia berusaha mengerahkan sisa-sisa tenaganya untuk melawan mereka. Ia berlari mengayunkan pedangnya, lalu dengan satu tebasan lelaki itu ambruk bersimbah darah. Putri berhasil memenangkan pertarungan, kini ia hanya perlu berpikir bagaimana caranya kembali. Putri memaksa kedua kakinya untuk berjalan membelah rimbunnya rerumputan. Derasnya hujan dan pekatnya kabut membuatnya semakin bingung menentukan arah. Belum lagi luka menganga di tubuhnya semakin membuatnya tak berdaya. Teriak lirih putri saat menahan tubuhnya yang hampir roboh di antara bebatuan. Putri sudah ingin menyerah, namun di sisa akhir tenaganya, samar-samar ia mendengar suara kaki kuda datang mendekat di antara pekatnya kabut. Putri berusaha tersenyum sambil menahan perihnya sayatan pedang di tubuhnya.